Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Ovi Bisrayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Setelah 4 hari tidak terlihat keluar rumah, seorang aparatur sipil negara di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, ditemukan tewas di dalam rumahnya Sabtu 24 Juni. Korban ditemukan meninggal dunia dengan posisi sedang duduk di kursi. Kematian korban bernama Clemente, 48 tahun, diketahui setelah adanya tetangga yang mencium aroma busuk dari dalam rumah korban di Jalan Sawit Raya 11. Korban merupakan seorang aparatur sipil negara atau ASN bagian tata usaha di SMK Negeri 2 Sampit. Petugas yang mendapat informasi langsung menuju lokasi, namun karena pintu rumah dalam kondisi terkunci, petugas terpaksa menjebol jendela rumah korban. Semasa hidup, korban diketahui hanya tinggal seorang diri setelah ditinggal pergi istrinya yang lebih dulu meninggal dunia. Sementara anaknya sedang menempuh pendidikan di luar daerah. Menurut pengakuan tetangga korban, awalnya mereka tidak menyadari jika bau menyengat itu berasal dari jasad korban yang diperkirakan sudah beberapa hari meninggal dunia. Para tetangga sempat mengetuk pintu rumah korban, namun tidak ada jawaban. Saat menghubungi ponsel korban, terdengar suara dering dari dalam rumah. Disitulah tetangga mulai menyadari ada sesuatu terjadi pada korban. Setelah mencoba mengintip ke dalam rumah korban, terlihat korban sedang dalam posisi duduk di kursi dengan banyak lalat yang menggerumuni. Kejadian itu langsung dikabarkan ke tetangga lain serta menghubungi pihak berwajib. Hari Selasa tanggal 20 dengan tanggal 21 hari Rabu itu ada ketemu terakhir. Kebetulan beliau itu meminta tanda tangan untuk tasben almarhum istrinya. Nah, setelah hari Rabu sore sekitar jam 4 itu sampai hari ini tidak ditemukan. Pertama itu kerasa bau busuk aja, Mas. Terus dicoba-coba diintip-intip, katanya lalatnya penuh. Pas ditelepon HP-nya di dalam bunyi, curigaan tambah. Menghubungi warga aja, menghubungi Pak Lurah lagi menghubungi tetangga-tetangga yang lain. Kasus kematian ASN tersebut kini sudah ditangani aparat Polres setempat. Untuk memastikan penyebab kematian korban, jenazahnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit untuk dilakukan visum. Masud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur terus terjadi. Dalam sepekan terakhir ini, hampir setiap harinya ada saja lahan yang terbakar. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur berkomitmen akan menindak tegas pelaku pembakar hutan atau lahan. Cuaca panas akibat kemarau membuat kebakaran hutan atau lahan di Kota Waringin Timur terus meningkat. Dalam 2 hari terakhir, tercatat ada 8 titik kebakaran lahan terjadi di dalam kota Sampit. Salah satunya di Jalan Bantan, Kecamatan Baamang, Jumat 23 Juni. Teriknya cuaca dan kuatnya tiupan angin membuat api cepat membesar membakar lahan ditumbuhi semak belukar hingga menimbulkan asap tebal. Ruas jalan Trans Kalimantan di sekitar lokasi pun sempat tertutup asap kebakaran lahan. Kondisi ini cukup membahayakan pengguna jalan karena mengganggu jarak pandang dan membuat mata perih. Petugas gabungan berupaya keras untuk memadamkan kebakaran lahan. Mereka juga harus berjalan menerobos semak belukar untuk bisa menuju titik api. Terkait maraknya kebakaran lahan yang terjadi, Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani mengaku terus melakukan pendekatan kepada warga agar tidak membuka lahan dengan dibakar. Ia juga secara tegas menyebut akan menindak siapa saja yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan. Polres Kotim telah melakukan upaya-upaya kepolisian yang ditingkatkan untuk mencegah
dan menanggulangi serta melakukan tindakan kepolisian apabila memang ada unsur pidana. Jadi upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya penyadaran dan pemberian informasi kepada masyarakat, baik melalui door to door secara langsung maupun melalui himbauan-himbauan pamflet dan melalui media sosial. Selanjutnya kita juga aktif melakukan kegiatan preemptif pencegahan melalui kegiatan patroli, kegiatan pengecekan hotspot dan lain-lain. Dan apabila memang ada indikasi pidana dalam tindak pidana atau dalam kejadian kebakaran hutan lahan, baik itu kesengajaan atau kelalaian, Polres Kotim komitmen untuk melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang ada. Dari beberapa peristiwa kebakaran lahan yang terjadi belakangan ini, banyak di antaranya yang dugaan jika lahan terbakar akibat unsur kesengajaan atau kelalaian. Dalam mencegah karhutla, kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan dibakar sangat diperlukan, sehingga bencana kabut asap akibat karhutla yang dapat mengganggu banyak sektor tidak terjadi. Masud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran hutan dan lahan masih saja terus terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Berdasarkan analisa parameter wilayah Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur berada pada peta merah yang menunjukkan potensi kemudahan terjadinya kebakaran. Berdasarkan pantauan BMKG Kota Waringin Timur pertanggal 24 Juni 2023, terdapat sebanyak 11 titik panas tersebar di 6 wilayah kecamatan di Kota Waringin Timur. BMKG juga mencatat analisa dan parameter cuaca wilayah Kalimantan Tengah. Kota Waringin Timur menunjukkan peta merah yang menandakan mudah terjadi kebakaran. Sebagai antisipasi hingga penanggulangan karhutla, belum lama ini telah dilaksanakan apel siaga dan gelar peralatan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan yang ada. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Waringin Timur, Multajam belum lama ini menyebut 90% peralatan yang dimiliki optimal untuk digunakan, sementara sisanya dalam perbaikan ringan. Diharapkan seluruh peralatan yang ada dapat digunakan maksimal dalam penanggulangan karhutla, baik dalam kondisi yang ada saat ini maupun ketika terjadi adanya peningkatan. Saat ini pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kota Waringin Timur cukup terbantu dengan turunnya hujan ringan di beberapa wilayah. Jika sama sekali tidak terjadi hujan, maka penanganan karhutla akan semakin ekstra. Kita berharap performa peralatan yang berusia ini juga bisa kita jaga agar dalam durasi siaga ataupun nanti masuk ke dalam tanggap bisa mengcover seluruh kejadian kebakaran lahan dan hutan. Tetapi kita berharap kondisi ini tidak meningkat. Ya, walaupun per hari kemarin BMKG sudah mengeluarkan peringatan bahwa daerah Kalimantan Tengah sudah berwarna merah. Berwarna merah itu adalah menandakan bahwa seluruh potensi semak belukar, lahan, dan hutan mudah terbakar. Ada beberapa titik yang terbakar, tetapi karena sekarang masih ada hujan di beberapa lokal,
itu masih bisa terbantu. Tapi kalau sudah tidak ada hujan, di daerah rawa sudah tidak ada air, tentu ekstra penanganannya. Dan di situ apabila meluas, nah tentunya kita akan berkoordinasi ya, kita minta bantuan BNPB. Tapi harapan kita jangan sampai ke sana. Kita coba padamkan sendiri. Agar intensitas karhutla tidak semakin meningkat, peran serta masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan dibakar sangat diperlukan, termasuk dukungan dari pemangku adat untuk bisa turut serta mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.